Halo semuanya. Jadi di sini sekarang kita akan bahas bab selanjutnya ya, bab keempat, yaitu inhibisi pengaruh pH dan temperatur. Nah, di sini kita mulai dari topik-topiknya dulu. Di sini ada tiga topik utama atau subbab. Yang pertama yaitu ada inhibisi substrat, lalu ada pengaruh pH, dan juga yang terakhir itu pengaruh temperatur. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, inhibisi substrat itu jadi kasusnya kayak gini. Semisalnya konsentrasi substrat itu tinggi, maka yang terjadi adalah inhibisi reaksi enzim ya. Jadi misalnya ini ada reaksi utamanya kita gini. Ini reaksi utamanya. Enzim tambah substrat menjadi kompleks enzim, lalu akan terbentuk enzim dan produk ya. Nah, lalu akibatnya kalau misalnya ada substrat yang tinggi, nah substratnya itu akan yang berlebih itu malah ke sini bereaksinya ya, akan terbentuk kayak reaksi bercabang itu ya. Akhirnya si ES ini yang harusnya fokus ke sini aja, dia harus terbagi jadi produk ini juga kayak gitu. Semoga ada yang bisa dimengerti ya. Lalu di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada KS1, ini ada sebentar ada yang ketinggalan. Ini ada KS2 juga harusnya. KS2. Ini KS2. Ini. Oh, enggak ada KS2, benar. Ini ada KS1 sama KM. Ini KM, ini KS1. Nah, lalu di sini ada neraca enzim ya. Neraca enzim itu N0 sama dengan E ditambah kompleks CS ditambah konsentrasi kompleks CS2. Lalu di sini setelahnya kita ada laju V akhirnya ya. Ya, ini laju pembentukan produk V. Nah, lalu di sini ada beberapa teori pengondisiannya. Jadi kalau kondisi substratnya sedang rendah ya, atau kita simbolkan dengan konsentrasi S kuadrat per KS1 ini sangatlah kecil, maka tidak terjadi inhibisi ya. Tapi kalau kasusnya itu substrat tinggi, maka terjadi inhibisi dominan gitu. Nah, rumus dari substrat rendah ini rumusnya V sama dengan Vm per 1 plus ini ya. Nah, lalu kita bisa tahu grafiknya gimana tuh dengan cara ngeplot seperti ini ya. 1 per V ini sebagai Y, lalu 1 per S ini 1 per konsentrasi substrat sebagai X nya. Lalu di substrat tinggi di sini kita ada V nya, laju pembentukan produknya, dengan grafik seperti ini ya. Y dan X nya seperti itu. Nah, lalu di sini ada kondisi ketiga, yaitu pada saat konsentrasi substratnya tuh laju maksimum ya. Jadi S max-nya itu akan dapat dengan cara akar KM dikali KS yang gitu. Nah, jadi bisa dibilang konsentrasi laju maksimum tuh di tengah-tengah ya, di antara non inhibisi sama inhibisi substrat kayak gitu. Kan yang gak ada inhibisi tuh kalau substratnya rendah ya. Ini rendah. Kalau substratnya melakukan inhibisi berarti dia tuh terlalu tinggi. Nah, konsentrasi substrat laju maksimum itu pada saat dia tuh optimal di antara tengah-tengah ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk grafik kedua ya. Kita dengan memplotkan 1 per V dan juga 1 per S ya. Ini juga ada 1 per VM dan 1 per KM ya. Ini tuh grafik antara ini ya, substrat rendah dan tinggi ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke topik kedua, yaitu pengaruh pH. Nah, pengaruh pH terhadap inhibisi itu apa? Jadi di sini udah tulis kalau pH optimal itu menghasilkan laju produk yang besar ya. Nah, jadi kalau pH rendah nanti dominan reaksi itu yang bawah. Reaksi bawah itu apa? Yang di sini. Ya, jadi kita lihat ke persamaan reaksi dulu. Ini ada reaksi utamanya ya. Ada EH plus S menjadi kompleks EHS menjadi EH plus P. Nah, kita cari tahu dulu apa maksudnya dari EH. EH ini merupakan enzim yang berikatan dengan hidrogen atau proton ya. Kan pH ini power hidrogen ya.
pH tuh power hidrogen. Nah, berarti dia berkorelasi dengan H+ kan proton. Makanya si H+ ini akan ibaratnya nyambung ke E, jadilah EH gitu. Oke. Nah, habis itu jadi di sini kita punya bagian reaksi atas dan reaksi bawah. Ya, reaksi bawah. Nah, reaksi bawah terjadi itu kalau pH-nya rendah. Kalau atas terjadi kalau pH-nya tinggi. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, lalu di antara kedua itu ada namanya pH optimal. pH optimal ini efeknya itu adalah menyebabkan dia tuh lebih dominan reaksi tengah fokusnya. Akibatnya apa? Akibatnya produk ini EHS akan meningkat jauh ya, drastis. Kalau EHS-nya itu meningkat, ini meningkat, berarti ini juga meningkat kan? Ya, stoichiometri 1:1 antar EHS dengan produk ya. Makanya imbasnya itu di akhir ini pH optimal setelah kompleks EHS meningkat, nah lajunya juga akan meningkat, laju produknya ya gitu. Nah di sini kita ada beberapa rumus lain kayak KM tuh ini, kalau konstanta K1 tuh ini, konstanta K2 tuh ini. Di sini ada macam-macam konstanta, ada KM, K1 dan juga K2. Nah di akhir di sini juga ada K2, cuman bedanya K2 ini sama ini, yang ini tuh K2 besar, kalau ini tuh K2 kecil, kayak gitu penulisannya. Cuman di catatan gue mungkin kelihatannya agak nyaru, agak sama gitu, sulit dibedain. Nah lalu di sini ada neraca enzim ya. E0 sama dengan E- plus EH plus EH2 plus EHS ya. Lalu ada laju pembentukan produknya itu V sama dengan K2 dikali EHS. Nah lalu di sini ada sedikit penurunan rumusnya ya. Ceritanya kita masukin EH2 ke sini ya. Terus kita masukin juga EH sama dengan sesuatu ke sini ya. Lalu kita masukin juga EHS ke sini ya. Hingga akhirnya itu kita dapat persamaan ini nanti. KM sama dengan ini. Ya. Kayak gitu. Nah, habis kita punya persamaan KM itu apa? Nah, kita bisa pindah ruas ya antara KM dan KS hingga jadilah ini persamaan EHS. Nah, persamaan EHS ini kita masukin EHS-nya itu ke sini ya, ke ke konsentrasi si kompleks EHS. Hingga akhirnya dapat volume laju produknya itu adalah maksudnya laju pembentukan produknya adalah ini ya, dengan keterangan Vm itu sama dengan K2 dikali N0, dan juga KM ada di sini, ada istilah konstanta baru yaitu KM nyata. KM nyata tuh singkatan dari ini ya. Penurunan rumusnya di PPT, cuman di sini gue ngasih garis besarnya aja. Nah lalu ini ada grafiknya buat gambaran ilustrasi kalau pengaruh pH itu ngasih informasi pH optimum. Misalnya di sini ada pepsin, kalau berarti pH optimum itu sekitar 1,5 ya. Kalau misal alkalin fosfatase ini sekitar 9 ya. Dan juga salivary amilase itu sekitar 6. Jadi kayak gitu. Lalu yang subbab terakhir yang ketiga ini ada pengaruh pH. Pengaruh pH ini sama kayak pengaruh temperatur. Ini efeknya sama kayak pH. Yang dimana kalau pH tuh pH optimum, lajunya makin cepat makin naik kan. Di sini juga sama. Kalau di sini suhu optimum, temperatur optimum itu maka lajunya akan cepat juga. Nah, di inhibisi pengaruh temperatur ini kita bagi grafiknya ini jadi dua bagian, yang kiri dan kanan ya. Kiri ini merupakan kurva bagian aktivasi, yang kanan tuh kurva bagian denaturasi. Nah, di antara keduanya ada temperatur optimum yang memberikan laju pembentukan produk yang cepat. Nah, kita bahas dulu dari temperatur aktivasi. Nah, temperatur aktivasi pada enzim ini merupakan bisa dibilang dia tuh linear dengan persamaan Arrhenius. Ini kan persamaan Arrhenius ya. Dan ini persamaan laju pembentukan produk ya. Lalu berangkat dari situ kita bisa masukin ini ke sini ya. Kita dari persamaan Arrhenius kita bisa bikin ini. Kita linearisasikan dulu ya. Habis itu kita bakal dapet
grafik kayak gini, kayak gitu. Nah habis itu kita bisa kan kita dapat loka ya, lokanya nanti bisa kita pakai buat nyari ini kecepatannya gitu. Habis itu kita bahas yang ke suhu selanjutnya, yaitu denaturasi thermal ya, yang bagian sisi kanannya. Nah jadi denaturasi itu merupakan proses saat enzim itu mengalami kerusakan, bisa bilang kayak gitu ya. Jadi kayak performanya menurun karena suhu yang terlalu overheat atau berlebihan ya, kayak gini. Makanya kurvanya tuh turun, tuh melandai. Nah lalu kita balik lagi, ini persamaan matematikanya kayak gini modelnya. Lalu di sini juga ada hasil integrasinya kayak gini. Nah dari sini kita bisa linearisasikan dengan mengkalikan len di kiri kanannya, jadilah persamaan ini akhirnya. Lalu grafiknya kayak gini ya, kita akan dapat grafik len E terhadap T gitu. Aduh, nah ya gini. Nah lalu ini ada bahasan selanjutnya, yaitu deaktivasi enzim. Ini agak sedikit berbeda. Ini kan cuma ada dua bagian sebenarnya, ada yang aktivasi sama denaturasi. Nah cuman enzim ini sebenarnya pada saat sedang diaktifasi dia bisa diberhentikan, di stop gitu, lalu dibalikan kembali ke semula. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga umur si enzim ya, untuk dipakai di kemudian waktu gitu, katakanlah seperti itu. Nah deaktivasi enzim ini persamaan reaksi kayak gini. Persamaan reaksi kayak gini. AKT ini aktif ya, itu akan berubah menjadi inaktif. I itu inaktif di sini tulisannya. Nah terus di sini ada konstanta lajunya tuh sama dengan KDE. Nah ini model matematik kayak gini ya, min D EAKT sama dengan KDE dikali EAKT. Lalu di sini ada bentuk integrasinya, dan ini ada rumus tambahan waktu paruhnya kayak gimana. Nah lalu yang terakhir ini ada kombinasi model persamaan deaktivasi sebelumnya dengan Michaelis-Menten ya. Nah jadi gambaran kayak gini, ini ada persamaan ya, persamaannya tuh kayak gini mekanismenya ya. Kan kalau misalnya ini reaksi utama kayak gini, nah kan kayak gini, ini sama kayak di Michaelis-Menten. Kalau Michaelis-Menten kan gini ya, set gini jadi kompleks, habis itu ini jadi E tambah P. Nah cuman di sini bedanya enzimnya itu adalah enzim aktif, kita berikan keterangan kayak gitu, ini enzim aktif, ini enzim aktif. Nah tapi di sini mengalami inhibisi karena di sini enzimnya itu tuh seperti dua arah mau inaktif gitu ya, kayak gitu. Coba cek bentar. Ya seperti itu. Nah lalu, nah di sini ada dua asumsi ya. Asumsinya itu adalah pertama, laju deaktivasi jauh lambat daripada produk. Lalu yang asumsi kedua tuh deaktivasi enzim bebas, ini bebas, lebih cepat daripada enzim bentuk terikat ya. Kita pakai dua asumsi situ. Lalu di sini ada persamaan model matematikanya kayak gini ya. Nah dari situ kita ada neraca enzimnya kayak gini, E0 sama dengan E plus ES. Nah terus kita ganti E0 itu, kita ganti E0 nya ini dengan EAKT ya. Ini cuman beda penulisan doang ya, kenapa jadi E0 jadi EAKT, kenapa, karena beda penulisan, karena ini kasusnya lagi inhibisi. Nah habis itu dari situ kita punya informasi ES itu sama dengan ini ya, lalu menggabungkan antara ini dan juga ini, masukin ke sini ya, sama dengan apa, sama dengan nanti tuh ini sama dengan aktivasi dikurangin E0 S
Km tambah S gitu segala macam ya. Nah, nanti dapatlah persamaan akhirnya, hasilnya tuh adalah ini. Ya, penurunan rumusnya gimana? Ini ada di PPT, sebentar dibuka dulu. Nah kayak gini, kelihatan nggak ya? Nah kayak gini. Nah di sini kita mulai dari mana tadi bahasannya? Nah di sini ya, sampai dengan neraca enzim. Nah dari neraca enzim ini katanya kita ganti E0 dengan EAKT. Nah, terus substitusikan persamaan 2 ke 1. Ini kan ada persamaan E ya. E ini kita masukin ke sini ya. Set kita masukin, jadilah ini. Oke. Nah gitu. Habis itu ES-nya kita masukin. S sama dengan ini. Ini dari mana? Ini dari Michaelis-Menten ya. Dari bab 2. Habis itu kita masukin ini ke dalam sini. Itu ke S-nya. Jadilah persamaan ini. Ya. Dari sini kita ngapain? Dari sini kita ganti E0 ya. E0 tuh ini. Kita ganti jadi EAKT. Nah, gitu. Jadi gitu. Habis itu di sini ada kita ngelompokin EAKT-nya biar keluar kayak gini ya. Terus dari sini kita mau ubah satu ini menjadi KM plus S per KM plus S kayak gitu. Makanya jadi gini. Nah, dari situ kita dapat kalau persamaan bakal berubah jadi kayak gini kan. KM per KM plus S. Nah, habis itu dengan bagi pembilang penyebut dengan KM diperoleh dengan jadilah kayak gini ya. Nah jadi ini tuh jadi kita dapat persamaan hubungan antara laju deaktivasi dengan konversi substrat kayak gitu ya. Nah bedanya sama yang ketiga tadi, deaktivasi yang ketiga di mana ya? Ini kan ini deaktivasi ketiga ya. Ini bedanya adalah yang ini rumus ini ya, rumus ini itu gak melibatkan tuh, gak ditentukan tanpa substrat ya. Tapi kalau ternyata deaktivasinya itu ditentukan oleh substrat, maka kita pakai yang kasus 4 tadi, kombinasi dengan Michaelis-Menten. Jadi udah itu aja dari bahasan topik ini, semoga dapat dimengerti ya. Sekian, terima kasih.